Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ari Sulistyo di mata kuliah Komunikasi Publik. Dan hari ini ada banyak hal yang kita bahas begitu. Berikut kita langsung saja berbicara membahas mengenai materi apa saja, topik-topik apa saja yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Di antaranya sekali lagi karena memang waktu yang terbatas begitu yang seharusnya kalau mata kuliah reguler begitu ada 14 kali pertemuan, namun karena kita terbatas maka akan saya ambil sari-sarinya atau intisari dari mata kuliah ini. Namun jangan khawatir, Bapak Ibu bisa nantinya akan mengembangkan materi ini, memperluas, memperdalam dengan buku-buku yang sudah kami siapkan begitu. Ya, yang pertama ini materi kita akan bicara ada 9 topik pengertian dan ruang lingkupnya, kemudian bicara tentang tujuan dan unsur-unsur komunikasi publik, karakteristik komunikasi publik, dan kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi teknik berkomunikasi dengan publik begitu dan juga bagaimana etika sebenarnya untuk komunikasi publik. Dan mengingat kemudian sebaran mahasiswa yang beraneka ragam dengan berbagai background karena semuanya juga sebagian besar bukan lagi sebagai akademisi tapi juga praktisi, ini sangat menarik. Maka di beberapa topik terakhir kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Jadi komunikasi publik ini biasanya memang digunakan atau dihubungkan dengan bagaimana pelaksanaan dari pelayanan publik itu sendiri. Jadi di pertemuan terakhir sepertinya kita akan membahas mengenai komunikasi pelayanan publik, bagaimana kemudian komunikator dan pesan itu dilakukan atau dilaksanakan, serta efektivitas dari komunikasi pelayanan publik. Baik, kita akan membahas mengenai referensinya. Ini buku yang akan menjadi rujukan kita selain sumber-sumber yang lain, baik itu dari jurnal atau hasil penelitian. Paling tidak ada 3 buku ini yang nanti akan kami share atau kami bagikan PDF-nya kepada Bapak Ibu semua. Langsung saja, mari kita akan membahas di pertemuan pertama ini mengenai pengertian dan ruang lingkup, tujuan dan unsur-unsurnya, serta karakteristik dari komunikasi publik. Ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah presentasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang nanti akan ada pemantik dari suatu kajian masalah gitu ya, atau bahan diskusi yang kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Dan perkuliahan ini bisa akan kita akhiri sekitar 2 jam nanti ya. Baik, kita awali tentu dengan berbicara mengenai dasar hukum awalnya, pengantarnya apa itu dari komunikasi publik. Secara sederhana, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapat atau mendengar kata komunikasi, communication, atau komuniko yang artinya ini sama gitu ya. Artinya bahasa Latinnya itu sama. Artinya dalam konteks tertentu, dalam konteks pembahasan kita akan menyampaikan bahwa komunikasi itu membuat sama, make it common. Apa yang dibuat sama? Ya, ada persamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi ada kesamaan, ada transfer pesan yang kemudian punya kesamaan persepsi, punya kesamaan pemahaman, dan punya kesamaan pendapat atau ide yang diberikan dan yang diterima. Artinya kalau kita bicara jual beli gitu ya, yang diberi, si pemberi membeli atau memberikan uang 10.000, maka 10.000 itu pula yang akan diterima oleh si penjualnya begitu. Ya, bentuk umum dari komunikasi manusia tentu kita tahu ada bahasa, ada isyarat, ada sinyal, yang paling banyak ini ada bicara, tentu yang saya lakukan sekarang. Kemudian dengan tulisan seperti yang Bapak Ibu lihat juga di sini. Kemudian ada gerakan, ini paling banyak ya, bahkan sejak kecil kita sudah diajari bagaimana berkomunikasi dengan gerakan atau isyarat itu bisa jadi. Dan banyak sekali jenisnya dari komunikasi manusia. Sehingga dikatakan oleh para ahli bahkan menyampaikan bahwa we cannot not to communicate. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Jadi komunikasi ini sudah menjadi sesuatu hal yang apa ya, sejak awal kita lakukan gitu ya, sejak lahir, bahkan sebelum lahir tuh kita sudah berkomunikasi. Katanya anak dalam kandungan dengan ibunya yang mengandung itu sudah berkomunikasi sejak janin itu ada, sehingga
dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita tidak bisa untuk tidak komunikasi. Bapak Ibu bisa hentikan HP sehari, tapi kalau nggak bisa ngomong sehari dengan keluarga kayaknya agak berat begitu ya. Sehingga di sisi lain juga bahwa proses atau teknik atau metode atau jenis-jenisnya dari komunikasi ini mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman tentunya. Perkembangan juga dari konteks caranya juga ketika bayi baru dalam kandungan dia berkomunikasi dengan gerakan, ketika lahir berkomunikasi dengan gerakan dan juga suara, tangisan. Kemudian anak-anak berkomunikasi mulai dengan belajar bicara dan seterusnya sampai kemudian kita yang menjadi orang dewasa ini. Jadi itu dari pengertian dari komunikasi. Jadi transfer makna begitu ya. Nah, bagaimana dengan ya ini komunikasi proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, atau apapun itu dari satu pihak ke pihak lain agar kedua-duanya itu memiliki kesamaan tadi. Kemudian publik, bagaimana publik saya kira sudah tidak asing begitu ya. Publik artinya lawan katanya adalah individu tentunya ya, personal gitu ya. Publik artinya lebih dari satu, banyak orang, banyak halayak ramai, massa. Dan secara sederhana komunikasi publik berarti adalah proses penyampaian pesan dari individu ke pihak lain. Dalam hal ini pihak lain itu adalah publik, banyak orang. Sehingga di sini dikatakan pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi, baik itu secara tatap muka atau melalui media. Sederhananya seperti itu. Namun karena ini adalah konteks akademisi, akademik, kita akan melihat bagaimana pengertian komunikasi publik ini menurut para pakar atau ahli. Dennis dan Markus menyatakan kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada halayak sasaran. Halayak dalam arti ini publik gitu ya. Nelson Pearson menyatakan bahwa proses menggunakan pesan untuk menimbulkan kesamaan makna. Tadi ya, konteks communicate tadi. Dalam sebuah situasi di mana seorang sumber mentransmisikan sebuah pesan ke sejumlah penerima pesan yang memberikan umpan balik berupa pesan atau komunikasi nonverbal, terkadang juga bisa berupa tanya jawab. Itu namanya komunikasi publik. Arni Muhammad menyatakan pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi tadi sudah dibahas di depan ya, secara tatap muka. Bagaimana dengan Sousa? He said that public communication means to convey, to give or provide information, data, idea, and etc. to few people or people at large. Jadi sama tadi ya Bapak, komunikasi publik itu adalah memberikan atau menyampaikan informasi, data, ide atau pesan yang kita jadikan satu gitu ya, pesan dari seseorang atau dari satu pihak ke pihak lain dalam jumlah yang lebih dari satu, few people atau orang dalam jumlah banyak. Jadi bisa berupa macam-macam. Ini tadi ilustrasi dari komunikasi tadi kalau kita bahas adalah komunikasi publik adalah komunikasi kepada publik gitu artinya. Dan ini saya kira sangat menarik karena ini juga menjadi bagian dari Bapak Ibu semua gitu kan, jenis-jenisnya. Contohnya misalnya komunikasi publik, bicara kepada publik. Bapak Ibu juga sudah melakukan itu sebenarnya. Baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung seperti siaran di TV misalnya, itu bagian dari komunikasi publik begitu. Ya, juga ada lagi penyampaian dari satu pihak ternyata berupa simbol atau tanda. Ini traffic sign is a form of public communication. Jadi tanda lalu lintas ini adalah bentuk atau bagian dari komunikasi publik. Tentu semua orang tahu ketika ada tanda seperti ini maka artinya adalah tidak boleh balik gitu ya. Kemudian ketika belok kanan tidak boleh maka ada tanda seperti ini. Ini adalah komunikasi antara siapa? Pihak tertentu. Pihak dalam hari ini mungkin ya pemerintah atau kepolisian atau DLL ACR atau pihak yang berwenang untuk mengatur regulasi itu kepada siapa? Kepada para pengguna jalan gitu. Melalui bahasanya seperti ini. Bahasanya berupa simbol. Ada juga kita bisa melihat bagaimana seruat apa gitu ya, ternyata tidak hanya satu, dalam satu tempat bisa kita melihat banyak pesan yang disampaikan, banyak komunikasi publik yang disampaikan. Ada yang sampai rambu berikut, kita lihat ya, ada macam-macam di sini. Dan bagaimana orang-orang ini berbicara sebenarnya dengan
berkomunikasi dengan simbol-simbol yang ada di sini. Ya, ada lagi juga ternyata di sini. Bisa Anda lihat Bapak Ibu, ada komunikasi juga, status nih. Status Facebook. Ini dari siapa? Ya tentu dari si penulisnya kepada orang banyak yang baca status itu. Ini bisa dilihat bagaimana kemudian ada reaksi-reaksinya di sana. Ya, macam-macam kemudian reaksinya di sana. Ini juga ketika Bapak Ibu membuat status di WA gitu ya, yaitu adalah bentuk dari komunikasi publik di saat ini. Baru kali ini nggak liburan tahun baru ke luar negeri gara-gara COVID, biasa sih gara-gara nggak punya uang gitu. Ya, ini bagian dari komunikasi publik. Ini juga status-status WA yang kita lihat ini, ya Anda artinya berkomunikasi dari perseorangan, dari diri Anda kepada orang yang membacanya dengan media ini, gitu kan. Nah, apa bedanya antara komunikasi publik ini dengan komunikasi jenis lain? Ada komunikasi personal, ada komunikasi massa, dan seterusnya. Ya, di antaranya berikut Bapak Ibu, komunikasi publik ini berorientasi kepada si pembicara atau sumber. Sedangkan pada komunikasi interpersonal atau kelompok kecil, ada hubungan timbal balik antara pembicara dan penerima. Sedangkan di komunikasi publik ini, pembicara mendominasi gitu ya, karena dia yang menyampaikan ke massa. Di komunikasi publik ini melibatkan sejumlah besar penerima tetap. Ya, penerimanya itu banyak gitu. Kalau komunikasi interpersonal, ya ketika kita bicara satu sama lain dengan keluarga di rumah, dengan teman, maka ini kelompok kecil hanya sedikit juga penerimanya. Di komunikasi publik ini kurang terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar ya. Karena tidak adanya channel ke sana, tidak adanya wadah atau media, sehingga tadi dikatakan hubungannya dengan yang di atas, komunikasi publik ini didominasi oleh pembicaranya, kurang ada interaksi. Dan bahasa yang digunakan ya umum gitu ya, tentu saja yang haknya si pembicara atau pemberi pesan itu tadi. Ini sedikit kemudian perbedaannya. Kita akan melihat juga bagaimana apa tujuan dari komunikasi publik ini. Bisa kita lihat di sini, the purpose of public communication is to deliver a message, news, a piece of information that people audience could learn from. Jadi tujuan dari komunikasi publik ini adalah untuk mengantarkan, menyampaikan pesan, tentu sama lah secara umum tentang komunikasi, tapi bedanya adalah antara satu atau pihak tertentu kepada banyak orang gitu ya. Public communication is used to inform, persuade, build relationship, form connections, and create a network. Jadi komunikasi publik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi, mengajak, membangun sebuah koneksi atau hubungan, kemudian membuat jaringan dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Ya, kenapa ini penting begitu ya komunikasi publik ini? Karena ini win over the crowd. Jadi untuk menguasai dari massa yang banyak, kemudian to motivate people, untuk memotivasi banyak orang, misalnya pidato, kemudian orasi dan seterusnya, dan sebagian besar memang untuk ini, to inform, menginformasikan sesuatu. Ya, ini tujuan dan unsur-unsur dari komunikasi publik, tentu di mana bicaranya tadi ada unsur-unsurnya tadi, paling tidak ada 5 unsur dari komunikasi publik. Yang pertama tadi jelas harus ada komunikator, harus ada sumbernya. Sumbernya adalah orang atau pihak yang ingin menyampaikan pesan. Kemudian juga ada syaratnya apa? Ada pesannya. Ini sesuatu yang akan disampaikan, yang akan diberikan kepada penerimanya. Namun di sisi lain juga jangan lupa, juga harus ada channel atau ada wadahnya, ada medianya. Apakah dengan menggunakan langsung dengan bahasa, menggunakan tulisan, menggunakan media televisi, menggunakan media WhatsApp, menggunakan media status sosmed, dan seterusnya, ada channelnya. Ini ibaratnya ya caranya gitu ya. Ini ada yang memberi, ada yang barang yang diberi, caranya memberi, dan ada yang menerimanya. Ada yang menerima tentunya. Ada unsur komunikasi selanjutnya adalah si penerima pesan, dan unsur yang terakhir adalah efeknya atau dampaknya, hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan dari si penerima, entah itu sekedar informasi, reaksi, atau tindak lanjut, nanti macam-macam, tapi paling tidak
ada dampaknya di sana. Ya, ini unsur-unsurnya. Kalau kita lihat, kalau astagfirullahaladzim. Tolong dong, please. Boyo HP ini mau neng di toh? Oke, kita lanjutkan dengan unsur-unsur dalam komunikasi. Tadi disampaikan tadi ada sumbernya, ada message-nya, pesannya, ada channel-nya, kemudian ada source, ini message, ini channel, kemudian R itu receiver, penerimanya, dan E itu efeknya, efek yang diharapkan dari komunikasi. Baik, kita akan lanjut ke tadi secara umum tadi disampaikan sumbernya, ada pesannya, ada medianya, siapa yang memiliki inisiatif, kemudian pesan yang ingin dikomunikasikan apa, medianya itu alat yang disampaikan melalui apa, penerimanya siapa, dan apa efeknya. 5 unsur ini tidak bisa dilepas ketika kita bicara mengenai komunikasi publik. Contohnya misalnya seperti ini seseorang yang tertawa, misalnya kemudian dia menerima pesan, berita duka misalnya, kemudian dia mengalami efeknya. Mengalami efek atau artinya dia jadi sedih, begitu contohnya. Ya, mari kita akan membahas mengenai hal yang menarik akhir-akhir ini, 2 hari terakhir ini, atau yang baru-baru terjadi. Ini menjadi bahan diskusi kita. Apakah ini termasuk komunikasi publik? Menurut Anda, apakah tujuannya? Dan coba Anda analisis unsur-unsurnya siapa saja. Jadi tentu Anda pemerhati sosial media, baru-baru ini ada sebuah curhat gitu ya, seorang yang dia punya akun Facebook, kemudian dia share atau curhat istilahnya, curhat di grup besar gitu, namanya ICC, Info Cegatan Jogja, tentu Anda tahu gitu ya. Dan dalam hitungan 1 hari saja ternyata sudah ada 41.000 komentar dan sudah dibagikan 1.562 kali. Artinya ini menarik gitu ya. Curhat wanita asal Bantul yang menyatakan jika suaminya tidak bekerja. Tentu beberapa di antara Anda pasti sudah baca ini ya gitu ya. Nah, ini apakah ini menurut Anda termasuk komunikasi publik? Apa tujuannya si wanita itu? Kemudian silakan dianalisa unsur-unsur komunikasinya apa saja, sumbernya, source, M itu message-nya, pesannya, C itu channel-nya, R itu receiver-nya, dan E itu efeknya. Mari kita akan bahas tentang materi ini. Diskusi ini tentu akan sangat menarik dan kita akhiri presentasi dari sesi atau bagian yang pertama ini. Terima kasih.